Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, tetangga kali ini saya mau ajakin kalian lihat rumah di tengah kota dengan nuansa tradisional. Kayak apa rumahnya? Itu dia. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Wery, Mbak Halo, Vina, apa kabarnya nih? Apa kabar? Baik. Selamat datang di rumah kami. Oke tetangga, gimana? Udah kenalan tadi sama Mas Wery dan sekarang kita mau lihat rumahnya yang cakep banget nih. Tadi saya udah info ke tetangga online kalau rumahnya ini di tengah kota tapi nuansanya tradisional. Ya, Nah, betul. ada cerita tertentu mungkin nih. Ceritanya kurang lebih karena memang kita mau punya rumah yang cukup beda gitu ya. Ya, kita akhirnya memilih untuk desain dan kombinasi rumah dengan bentuk yang mengadopsi rumah-rumah di tradisional di Jawa Tengah atau di Jogja ya. Kalau penutup pagar pakai apa nih Mas? Semacam gipsum, Iya. tapi yang biasanya peruntukannya untuk list plank, Oh iya, ini kita pakai buat pagar. mantap. Dengan Dipakai kita cat warna earth tone gini, coklat-coklat. di baliknya dia pakai rangka besi seperti ini. Dan sekarang kita udah lihat langsung rumahnya nih Mas. Kita Ya. kenalan sama rumahnya. Ini rumahnya berdiri di atas lahan seluas berapa? Rumah ini luas lahannya sekitar 220 meter, bangunannya sekitar di 70 meter persegi. Nah, ini tadi kita udah ngomong rumahnya rumah tradisional. Tradisional Jawa. Nah, tepatnya apa nih Mas modelnya? Ya, kalau ini sebenarnya kalau banyak orang bilang ini sebenarnya rumah joglo, dan kebetulan juga memang rumah yang ini kita boyong langsung dari Jogja, dari Kulon Progo, tapi tidak langsung jadi ya, karena ini proses rumahnya cukup panjang, hampir 4 tahun untuk pembangunannya. Wow, mantep ya. 2000 berapa ya? 2013 ya tadi? 2013 kita mulai ngobrol sama teman-teman arsitek, terus kemudian 1 tahun kemudian kita mulai cicil rumahnya, kita mulai dari bikin pagar halaman. Setelah itu joglonya datang, kita bangun dengan proses waktu yang cukup lama juga sih, sekitar setahun lebih. Oke, nanti kita cerita soal proses pembangunan di belakang ya Mas. Kita home touring dulu nih rumahnya nih. Nah, dari sekian banyak model rumah gitu ya, terutama di kota-kota, kenapa biasanya kan milih umumnya tuh orang, desainnya rumah modern. Kecuali memang kalau tinggalnya masih di desa yang mungkin banyak tersedia rumah-rumah seperti ini. Nah, kenapa akhirnya pilih rumah joglo dibawa ke tengah kota? Oke. Sebenarnya filosofi utamanya sebenarnya keinginan dari saya dan istri untuk kayak membuat sebuah hunian yang cukup layak. Cuma memang juga kita nggak mau atau meminimalisir pemakaian material-material baru. Oke. Jadi akhirnya kita diskusi, terus kemudian berjalannya waktu ada informasi yang tadi kita sebut, ada rumah di Kulon Progo, akhirnya kita beli dengan harapan kita nggak terlalu memakai, jadi lebih sustain ataupun juga lebih adem juga ya, karena kan adopsinya rumah dari non-beton ya. Nah, di depan rumah ini ada halaman yang cukup luas. Ini biasa difungsikan sebagai apa nih, Mas? Ini kalau bagian yang paving ini biasanya juga lebih banyak ke area parkir kalau ada tamu. Terus kemudian yang area paving yang sebelah sana memang untuk kendaraan yang untuk pemilik baik. langsung. Tapi untuk aktivitas luar kita lebih banyak ini untuk memang area untuk terbuka hijau aja. Oke. Cakep ya. Di sudut sana ada taman-taman hijau seperti itu. Taman hijau memang bagian dari konsep juga sih Mas. Intinya kita nggak mau bangun lahan yang semuanya dibangun gitu. Jadi kita pengen juga ada tanaman-tanaman hias lah ataupun tanaman-tanaman yang untuk cuci mata ya. Cakep ya. Jadi kalau rumah yang ideal tuh idealnya ada taman ya. Apalagi ini tamannya ada di depan, di sampingnya juga kayaknya ada ruang ya. Iya, Nggak mentok kan? nggak mentok. Ya karena tadi kita sempat baca dan lain-lain, kita akhirnya setuju untuk mengadopsi filosofi kalau rumah itu nggak boleh, seidealnya mungkin tidak boleh nempel ke batas lahan supaya sirkulasi lebih diharapkan sirkulasinya lebih adem. Oke. Kalau di sebelah sana difungsikan sebagai apa, Mas?
Ini sebenarnya sudah ada area penyimpanan sepeda. Oh, Tapi secara umum sih lebih banyak dipakai untuk sirkulasi udara ya, karena memang di situ udah langsung berbatasan sama kamar tidur. nah itu kan yang di sisi kiri ya kalau dari depan. Di Betul. sisi kanan difungsikan sebagai apa nih? Kurang lebih hanya garasi, terus ditutup sama partisi dan kita fungsikan sebagai area cuci jemur. Nah, ini tadi seperti yang diceritain juga, ini dinding pembatasnya. Tadi dibangun duluan ya katanya? Betul. Dinding ini sebenarnya ada 2 kali pekerjaan ya. Pertama yang di area belakang, terus kemudian sisi kiri dan sisi kanan dibangun kemudian atau dikerjakan setelahnya gitu ya. Baik. Ini sebenarnya juga bata biasa, jadi bukan bata tempel ataupun bata yang expose gitu ya. Oh, saya kira udah eksposan. Rata Enggak. soalnya garisnya. Ini mumpung masih di luar, kita bahas atap, Mas. Betul. Kalau atapnya ini pakai atap tanah liat, ya? Ya, ini tanah liat, rumah yang kita bawa dari Kulon Progo. Jadi kita belinya juga sekalian sama gentengnya. Meskipun sebenarnya dalam perjalanannya kita tahu gentengnya ada beberapa yang rusak, Iya. sehingga kita juga harus ganti dengan genteng-genteng yang baru dari sini. Genteng baru yang kita dapetin juga kita akhirnya ngambil dari bongkaran juga, supaya nggak belang. Iya, nggak kelihatan belang, Mas. Nah, kalau ini nih, Mas, kanopi tambahan nih berarti? Ini kanopi tambahan yang kita bangun sekitar 1 atau 2 tahun setelah kita tinggal ya. Kita baru sadar bahwa sebenarnya ini dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau ada hujan, tampiasnya sampai ke area depan. Ini kalau nggak salah 6 mili, terus sama rangkanya rangka besi holo biasa. Oke, dan ini walaupun rumahnya tradisional, tapi ada beberapa penyesuaian nih, kayak ini nih. Aslinya kan gebyok kan, kalau rumah tradisional Betul. Jawa Tengah tuh tertutup gitu. Dan kalau di sini diubah jadi pintu-pintu sliding kah? Bukan sliding, ini bentuknya buka biasa, kupu-kupu biasa. Oh, baik. Jadi ada satu bilah kotak ini, kita kasih 4 panel pintu atau kusen, terus kita bukanya bisa begini. Untuk area depan ya. Folding, lipat kah? Folding, betul. Oh, baik. Ini pakai kayu apa, Mas? Ini kayu lokal aja sih, Mas. Cakep ya. Biasanya gebyok aja, dan kalau diganti kaca ini jadi lebih terang nih nanti dalamnya nih. Ya, memang itu harapannya kita sih area depan supaya agak lebih terang. Oh, baik. Nggak terlalu gelap kalau pakai gebyok. Oke, dan ini dibuat agak tinggi memang, Mas ya? Betul, level rumahnya ya? betul. Supaya apa, Mas, kira-kira? Pertama mungkin sebenarnya ini desain yang berkembang ya, karena lahan ini sebenarnya awalnya tanah kosong dengan kemiringan bidangnya tuh menjorok ke belakang itu lebih rendah. Akhirnya kita uruk supaya mencegah untuk ada air cipratan lebih masuk kalau pas hujan. Terus kemudian kita juga mengantisipasi kalau ada binatang atau apa, meskipun juga itu nggak terhindari ya. Cuma ini antisipasi aja. Iya. Nah, kalau pintu utamanya ini kah? Iya sebenarnya tengah-tengah ini. Oh, baik. Tapi kita lebih banyak pakai yang di spesifik di 2 panel tengahnya. Kalau bawaannya kan dia model pendek itu kan, yang harus Betul. Nanti Masih kita ada? bisa lihat di area belakang. Oh, ada dulu kan? Jadi gebyok yang rumah ini kita beli, itu kita manfaatkan untuk area sekat ataupun tembok, tapi dari gebyok yang ada, tapi di sisi belakang. Asik. Sebagai gantinya dia masih pakai pintu kayu dengan kaca nih. Jadi seamless nih, hampir nggak kelihatan pintu utamanya di mana kalau sama-sama lagi ketutup. Iya. Oke, saya jadi penasaran dalamnya seperti apa nih, Mas? Ya, silakan masuk. Wow, ini versi terang, versi sedikit modern dari rumah-rumah tradisional, Ya. terutama Jawa Tengah yang pernah saya datengin nih, Mas. Nah, bisa diceritain nih, untuk dalamnya ada apa aja nih, Mas? Di dalam khusus area secara umum dulu ya. Tadi kan juga udah disinggung soal unsur modern ya. Ya mungkin salah satunya adalah lantai ya, karena kita pilih warna terang, akhirnya warna putih lah yang kita pilih dengan harapan bikin lebih modern ya. Terus ya unsur yang lebih modern lagi adalah granit 60-60. Terus kalau di area sini sebenarnya rumah ini tidak ada layout khusus mana ruang fungsinya untuk apa ya, karena memang ruangnya terbatas. Cuma kalau kita lihat ini sebenarnya ruang interaksi, ada dapur sama ruang duduk gitu ya. Jadi bisa boleh tamu di sini ataupun kerabat yang lagi di sini, tapi aktivitasnya memang lebih banyak di area dapur. Iya. Saya kalau masuk rumah tradisional Jawa Tengah juga nggak ada ruangan khusus tertentu sih. Masuk ngeplong terus langsung kamar kan. Betul. Biasanya. Nah, kalau di sini difungsikan di sisi kanan nih, kalau dari depan jadi dapur dan area makan kan?
Area makan sekaligus dapur. Balik lagi dengan keterbatasan ruang, kita pilih konsep dapur yang seperti ini. Satu yang mepet sama tembok, Iya. itu udah sekaligus area cuci, sama beberapa area storage. Yang ini area makan plus masak. Oke. Dan sistemnya bisa digeser-geser. Oh, ini Jadi furniture. bawahnya ada rodanya, Oh iya. jadi kita bisa geser-geser. Oke, ini furniture bikin baru atau beli? Bikin baru. Bikin baru. Dari material-material recycle lagi ya. Pantesan. Looknya udah mulai apa? Rusty ya? Iya. Kayak barang lama gitu. Iya. Ternyata karena materialnya recycle. Oh, cakep nih. Modelnya juga. Terus ini dia pakai kompornya di island sini nih, tenang nggak tuh? Betul. Karena ini dapur juga nih. Oke, dapurnya Mas, boleh kita lihat nih. Boleh. Nah, ini dapurnya ya. Silakan. Permisi Mas. Jadi untuk masaknya ada di island sini tetangga, sedangkan di sampingnya sini ada Storage. storage, wastafel di atasnya. Dan ini benar ya, nyuci piring with a view nih karena jendelanya lumayan besar, depan ada, ke samping kanan ada. Dan ini saya lihat, ini material aluminium di sini nih saya lihat. Iya. Curi-curi modernnya di situ. Nah, ngomong soal lantai tadi udah bahas soal lantai. Jadi di sini ada perpaduan antara granit tile dan juga tegel kan ini? Tegel kunci dari Jogja. Jadi yang area tengah kita fungsikan sebagai area focal point. Jadi kita taruh tegel. Terus ada beberapa yang formatnya acak ada di area depan dapur sama di sisi sebelah sini. Oke, jadi sengaja di motif ini ya? Supaya Iya, jadi focal betul. point. Dan Itu. ini ada tiang 4. Tiang, betul. Tiang apa nih Mas? Ini kalau di bangunan Jawa, khususnya di Joglo itu adanya Mesokoguru. Jadi dia struktur, salah satu penopang struktur yang ada di bangunan ini. Ada di tengah, ada 4. Di area luar itu tiang biasa, itu berapa ya? 8. 8 tiang. Jadi dia membentuk bangunan yang namanya Joglo. Oh baik, jadi saya bayangin Sokoguru ini di tengah rumah, terus yang di atapnya yang paling tinggi itu ya? Betul. Yang ini, kebetulan ini kita ngambil dari kampung, jadi lebih sederhana yang nggak ada ukir-ukiran. Oh iya. Kayak yang mungkin sebagian banyak orang tahu kan, rumah Jawa itu banyak ukiran, tapi kita dapat yang lebih polos lah ya, supaya nggak terlalu rame rumahnya. Betul. Berarti ini masih asli semua nih Mas? Apanya? Ah, Kalau ini asli semua, Sokogurunya. asli yang bawaan dari Jogja. Oh, termasuk ukir-ukiran tengah itu? Iya, itu satu paket ekspedisinya diantar seperti itu. Buat tetangga online yang mungkin lebih banyak pengalaman soal Sokoguru, bisa ceritain ya di bawah di kolom komentar, apa sih sebenarnya makna dari Sokoguru Betul. ini? Kita juga penasaran nih. Dan ini Sokogurunya memang nggak dibuat sampai lantai ya? Memang ada Iya. berdiri di Jadi atas? memang di bawah ini kan sebelumnya dikasih struktur bangunan, terus dikasih angkur, Iya. terus kita pasang ke struktur utama di bawah, terus kita motif. Ya motif yang ada aja lah. Shit. Kayak di keraton, Mas. Iya. Oke, di sisi kanan saya nih, area apa, Mas? Ini area duduk-duduk juga, area nonton TV, area lebih banyak berinteraksi sama keluarga di luar masak ya. Di sini makan sambil ngobrol ataupun sambil nonton. Dan ngomong-ngomong, saya dari tadi belum tanya soal ini nih, ceiling, soal plafon. Ini bawaannya bambu atau gimana nih, Mas? Iya. Tadi mungkin belum sempat cerita ya, sebagian joglo yang kita beli itu memang udah ada bambunya, jadi ceiling. Cuma memang pada saat itu formatnya adalah masih dalam satu rangkaian untuk satu panel misalnya gitu ya. Terus kemudian kita berpikir sama teman-teman tukang, karena kondisinya udah nggak terlalu layak 100%, kita bongkar aja rakitannya. Terus kita pilih yang bagus-bagus. Terus kemudian kekurangannya kita beli dari bambu yang sekitar sini atau di Bogor lah lebih tepatnya untuk kita pasangin, tapi kita pasang satu-satu. Jadi ini sebenarnya formatnya sama bangunan yang lama, cuma kalau bangunan yang lama itu formatnya disusun di bawah dinaikin ke atas, kalau ini kita pasang satu-satu. Persatuan. Ini sebenarnya bukan satu bambu, setengah bambu kita belah dua terus kita pasang. Nanti kita harapkan pada saat itu bisa nyambung ke area teras, samping kiri kanan gitu ya. Ya akhirnya terwujud.
Mantap ya. Jadi ini nyambung nih. Lurus ini satu bambu nih ya. Lurus ini satu ruas nih. Ini sebenarnya putus di tengah. Jadi ilusi optik ya. Oke, kita udah bahas area komunalnya nih. Betul. Living, dining, kitchen. Lalu kamarnya ada di mana kamarnya? Kamarnya persis ada di belakang ini, Oh. di sisi kiri dan sisi kanan. Ada berapa kamar, Mas? Kita cuma ada 2 kamar tidur. Area sisi sini ada kamar saya dan istri, dan sini sebenarnya ada kamar juga. Sampai saat ini difungsikan untuk kamar orang tua, karena memang ada orang tua yang tinggal bareng sama kita. Oh, baik. Boleh kita lihat nih. Boleh. Yang mana silakan. dulu nih? Yang mana, Mas? Ini boleh. Ini dulu ya. Nah, Dari tadi saya nyari ini nih, Mas. Gebyok. Akhirnya ketemu di sini. gebyoknya di sini. Gimana, Mas, ceritanya, Mas? Jadi gebyok ini kalau dilihat ini ada 2 model. Model pertama ada 4 sisi, sini depan, Iya. sama depan yang sisi yang belah sini. Ini adalah gebyok bangunan rumah Jawa yang juga kita beli Oh, sebelumnya. Jadi sebenarnya kita beli 2 masa bangunan rumah Jawa, satu joglo yang kita bangun sekarang, satunya itu modelnya limasan. Cuma karena model limasannya kita belum bangun atau kita tunda untuk bangunnya, gebyoknya kita pakai untuk sekat kamar. Daripada kita bangun tembok, jadi kita pakai yang ada aja. baik. Jadi ini 2 rumah dijadiin satu ya? 2 rumah jadi dijadiin satu, tapi yang limasannya khusus gebyoknya. Khusus gebyoknya. Tapi untuk tiang-tiang limasannya kita masih simpan untuk nanti kemudian hari kalau kita ada kebutuhan ruang, kita akan bangun. Oke. Mantap nih tetangga. Digabungin nih, terutama di gebyoknya. Nah, ini nih, khas banget nih rumah-rumah Jawa Tengah ya, rumah joglo, rumah limasan. Pintunya selalu rendah ya? Mungkin filosofinya menunduk. Oh, oke. Oke, Mas, kita lihat dalamnya, Mas. Seperti apa? Silakan. Ini ruang kamar biasa. Kalau tadi Mas Rizky bilang gebyok itu mengesankan gelap, ya memang mungkin akhirnya jodohnya di situ. Karena kalau kamar kan memang harus buat tidur ya. Iya. Jadi kita taruh aja biar nggak apa-apa gelap. Oh, baik. Sama ini juga nih. Dikasih Oh kaca ya? iya, kalau ini sebenarnya tambahan, artinya kayaknya secara desain aneh gitu kalau kita cuma pasang serendah ini gitu. Jadi kita pasang juga sampai atas, sampai mentoknya ceiling ataupun Ethernet. Cuma kita tidak sampai full ke sana. Dan di ujung sana dikasih bata expose ya? Ya, itu bata expose yang sama seperti yang tadi kita depan. Lagi-lagi pada saat pemasangan kita bikin coba eksperimen kalau batanya 2121, artinya yang satunya tuh kita posisikan menjorok ke depan. Jadi membentuk dimensi baru dan modelnya diagonal. Oke. Dan ini bukaannya ke bagian belakang rumah nih. Ada teras di belakang, nanti kita akan lihat ke sana nih. Ya. Tapi kayak kalau memang rumah-rumah tradisional yang kita omongin ini lagi di Jawa Tengah gitu Mas ya. Faktor gelapnya itu karena ya mungkin zaman dulu itu faktor keamanan kan concernnya. Setelah di luar juga udah terekspos tentunya udah terang banget cahaya matahari dan supaya di dalam terkesan lebih aman ya ditutup semua. Betul. Zaman dulu mungkin ya, saya nggak tahu ya. Nanti yang tahu tulis di kolom komentar. Nah, di depannya nih kamar kedua nih, Mas. Ya, ini kamar kedua. Ukurannya lebih kecil karena area extensionnya emang kita buat lebih pendek untuk kebutuhan parkir ya. Cuma mungkin sekitar selisih 10 cm aja sih. Masih nyaman ini. Dan ada beberapa area-area penyimpanan yang kita udah siapin. Ini masih bawaan semua, Mas ya? Iya, Kayu-kayunya, kita datang pintunya. pasang atau setting terus kita cuma finishing ulang dengan water base ya. Oh, baik. Dan ini penguncinya masih slotnya masih slot kayu dari atas. Slot jadul kalau orang bilang. Nah, kita udah bahas area indoornya dan sekarang kita mau lihat ke belakang. Area outdoornya masih cakep dari belakang nih. Mas, kita lihat. Di sini terasnya pakai cor-coran nih. Di aci aja. Looknya natural banget ya. Ya, tadi kan di awal cerita ini bangunannya atau tanahnya
rendah ya di bagian belakang. Ya akhirnya kita maksimalin uruknya area untuk tinggal aja. Jadi ini sebenarnya adalah dak beton kalau di lantai 2 gitu ya. Iya. Jadi bawahnya ini sebenarnya ada tanah, Oh, panggung nih. panggung. Sama juga sebenarnya sama ini. Ini Iya, kan iya. besi. Besi dong. Saya Yang kira kayu. Bawahnya juga tanah serendah ini. Jadi kita fungsikan untuk dia jadi area serapan air. Jadi kalau kita lihat di area luar, memang sengaja kita bilang ini talangnya untuk air hujan, kita alirin ke pojok, terus kemudian ketemu ke paralon, dari paralon kita masukkan ke dalam untuk area air hujan untuk resapan. Oke, berarti nih saya bayangin ini tempat area penyimpanan ya. Itu area penyimpanan yang ternyata butuh banyak penyimpanan. Ini meja juga unik nih, dia pakai rangka besi. Iya. Dia pakai bahan material sisa kan nih? Betul. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang furniture tapi bukan furniture ya. Ini material yang kita pakai karena waktu itu di zaman pandemi kita pengen bikin taman, ada sisa wearmess. Ya udah akhirnya kita kepikiran untuk ya udah kita bikin meja aja. Cakep nih, di belakangnya masih ada taman luas hijau-hijau. Nah, terus saya jadi apa ya? Jadi tergelitik nih, Mas. Ini kan bangunan rumah kayu-kayu ya. Dan itu musuh alaminya kalau di Indonesia adalah rayap selain cuaca yang basah. Nah, ada mitigasinya nggak tuh, Mas? Mungkin pertama memang nggak bisa dipungkiri ya. Maksudnya iklim di negara ini kan juga tropis dan rayap itu kan berkembang biaknya di wilayah kita ya. Jadi paling pertama kita memang sengaja juga rumahnya kayunya juga kayu lama dengan estimasi dia tuh udah nggak doyan sama kayu karena usianya udah cukup tua. Iya. Terus kemudian yang kedua ya kita banyakin area terbuka termasuk pohon supaya nanti rayapnya juga punya tempat gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa yang ada area rambatan rayap tapi memang tidak selalu ya. Mungkin kalau saya perhatiin sih dia kalau cuacanya panas dia langsung naik gitu. Cuma kalau kita lihat ini kayunya juga nggak kemakan ya. Iya. Ini kan kayu mangga, pohon mangga. Dia hanya merambat aja. Jadi poinnya adalah ya kita kasih tempat juga sih buat rayap untuk berkembang. Rumahnya joglo, tamannya hijau. Gimana Mas ceritanya Mas? Tamannya sebesar ini nih. Tamannya ini tadi juga kalau memang belum ada kebutuhan ruang, ya ini akan jadi taman. Tapi kita di desainnya kita sebenarnya ini akan jadi masa bangunan pada saat nanti kita dibutuhkan untuk membangun. Cuma memang tetap rencananya kalau memang itu kejadian, kita akan tetap pertahankan satu sisi untuk menjadi taman. Oh, baik. Jadi nggak full ya? Nggak full. Ini juga nih. Ini salah satu kita tadi cerita butuh genteng tambahan. Kita beli kan nggak boleh berapa gitu ya. Segini angkut semua gitu ya. Ya udah kita angkut semua, sisanya kita tanam aja di tanah. Entah jadi apa kemudian. Minimal jadi area penahan tanah. Supaya nggak terlalu erosi ke bawah. Dan ini tadi udah diceritain dia tanahnya berundak ke belakang, jadi di sini kayaknya level asli ya Kak Mas? Level asli tanah ini terendahnya di bagian belakang sini, tapi ke arah sana memang agak meninggi ya. Cuma memang ini asli tanah aslinya nggak diuruk, nggak diapain. Baik. Oke, ini wearmess tadi yang diceritain ya? Betul, ini wearmess yang awalnya kita bikin bentuknya L. Oke. Terus kalau cuci jemur di mana? Cuci jemur di area samping sini. Dari sini bisa ya? Bisa dari sebelah kamar mandi juga bisa. Oh Cuma iya. memang ini connecting ya. Oh, dari tadi kita belum lihat kamar mandi. Iya, betul. Coba Mas, lihat Mas kamar mandi. Iya, Mas. kita lihat ya. Ya. Oh, Teras belakang, kamar mandi. Langsung konsepnya lorong ya sama kayak yang tadi. Tapi kita isi sama satu bangunan yang memang menurut kita sih agak gede ya, cuma nggak apa-apa lah untuk kamar mandi supaya bisa leluasa untuk bergerak. Oke. Nah, ini kamar mandi gede ya, jadi dibaginya shower, wastafel dan kloset. Terus kita pasang keramik, tapi bagian atasnya kita pasang tegel yang versi acak. Oh iya. Sini sirkulasi udaranya banyak ya?
Iya, karena kita sadar kan kalau kamar mandi itu kan lembab, bahkan mungkin bukan kamar mandi aja lembab ya. Jadi kita banyakin bukaan-bukaan kusen gini. Keren Mas. Kurang lebih gitu. Mas, kita mau nanya-nanya lagi soal rumahnya nih. Ya, Siapa tahu ada tetangga online yang juga tertarik ingin punya rumah yang ya ada nuansa tradisionalnya, ada kenangan di sana dan tetap sustainable. Boleh. Oke, kita lanjut ya. Ikutin terus tetangga. Ya, tetangga, balik lagi di program Anda Meminta Kami Memasak. Nah, kita lanjut ngobrol dan sekarang Mbak Vina udah join bareng kita nih. Apa kabar Mbak Vina? Baik, Mas. Alhamdulillah. Nah, kita mau nanya nih soal mungkin lebih teknis Mas ya. Soal perancangan, soal pembangunan. Tadi ada disinggung sedikit soal ini didesain oleh arsitek. Betul. Nah, siapa Mas arsiteknya Mas? Kita minta bantuan sama arsitek Yusing dari Akanoma. Oh, iya. Juga ada pelibatan dari arsitek pelaksana Mas Yopi, sama di awal untuk penggambaran ada namanya Mbak Diba ya. Oke. Cuma memang dari Akanoma. Oke. Nah, untuk proses pembangunan atau perencanaan dulu nih berapa lama nih? Perencanaan gambar mungkin sekitar setahun ya. Setahun dengan segala dinamikanya, keinginan termasuk yang awalnya kita sebenarnya tadi sedikit cerita juga, awalnya kita kepikiran di rumah joglo ini kan di fase-fase akhir pada saat proses menggambar. Jadi proses menggambarnya tuh awalnya tim Akanoma mempunyai proposal untuk membuat bangunan sederhana, satu kamar dan satu ruang terbuka tapi kembar, terus dibikin depan dan belakang tapi di format zigzag gitu. Terus kemudian kita berubah untuk bagian depannya kita ganti joglo, yang belakangnya tetap dengan konsep gambar yang lama. Oh, jadi awalnya desain awal nggak pakai joglo nih? Awalnya nggak pakai joglo. Terus kemudian kita request sama Mas Yusing, Mas kalau memang kita ada kenalan untuk bawa rumah kayu di Jogja untuk masuk ke Jakarta, oke nggak? Oke gitu. Akhirnya dibuat gambar ulangnya dengan kebutuhan yang disesuaikan. Meskipun secara pelaksanaannya kita nggak terlalu berhubungan dengan Akanoma ya, jadi kita langsung lumayan incar sendiri untuk pembangunan dan lain-lain. Nah, gimana tuh Mbak? Kok bisa berubah Mbak dari desain itu. bangunan awal jadi joglo? Gimana Mbak ceritanya Mbak? Ya mendadak juga sih, tiba-tiba gambar udah jadi, tiba-tiba dia ngirimin gambar villa. Ada sebuah Airbnb gitu di Bali, villa. Mau nggak kalau berubah kayak gini aja? Gitu. Ya udah, aku sih karena clueless juga, ya udah iya oke. Asal aku cuman kasih dia 2 syarat. Apa tuh? Jangan horor sama jangan gelap. Makanya jadi kita kaca-kaca dan bawahnya putih gini gitu. Oke. Karena kalau di kepala aku kan kayak rumah Jawa itu kan kayak gelap dan horor gitu kan. Dan sekarang ini udah berhasil nih berarti ya? Berhasil pakai sekali sih, pintu kaca ini. alhamdulillah. Nah, berapa lama waktu itu proses pembangunan? Ya. Kalau dihitung tadi 2013 kita mulai ngobrol sama arsitek, terus 1 tahun kemudian gambar jadi, berarti kan 2014. Ya. Dari situ kalau nggak salah kita mulai bangun, fasenya lumayan panjang karena nggak normal ya, 3 tahun. Bukan karena kesulitan material, tapi kesulitan finansial. Sambil nabung, sambil bangun. Saya kira mau bilang bukan karena kesulitan finansial. Material gampang, asal ada finansialnya. Asik. Ini kan terbalik. Ya proses lah, kira-kira 3 tahun. Oke. Sama hunting-hunting juga ya? Betul, Hunting-hunting nunggu-nunggu lumayan barang, ngelengkapin barang. Sama ganti. Sebenarnya susah nggak sih beli rumah joglo dari daerah ke... Ini kan yang jual pemilik rumah langsung kan berarti, Betul. bukan pedagang rumah Betul. joglo kan? Betul. Nah, itu susah nggak sih prosesnya? Oh, sebenarnya itu pilihan aja sih kalau kita mau hunting, ibaratnya itu pasti akan ada informasi ya untuk jual-jual rumah. Cuma memang di 2 tahun terakhir ini saya udah nggak cari info lagi ya. Iya. Cukuplah, ntar malah kebablasan.
Berarti prosesnya pindahin dari sana ke sini tuh gimana tuh? Itu pakai truk ya. Oh, Satu rumah itu satu truk, jadi kita 2 kali boyong rumah ke Jakarta dari Kulon Progo. oke, berarti ini dibongkar. Bongkar, Di- dipretelin, Hah? terus didatengin ke sini, terus dengan posisi tanahnya udah ready untuk dibangun, Ah, terus kita bangun ulang. oke, itu Mungkin Pak. bayangannya kayak Lego kali ya Mas ya. Oh iya. Kayak beneran dibongkar pasang Dibongkar gitu. dulu satu-satu, habis itu pasang di tempat. Betul. Nah, yang masang tukang biasa atau Ya, sebenarnya perjalanannya ada 2 tahap. Jadi pada saat barangnya jadi material rumahnya jadi ke sini, teman-teman yang dari Kulon Progo kita bawa untuk membangun ulang, tapi dengan pengetahuan bahwa strukturnya adalah masih struktur pada saat rumah itu berdiri di sana. Oke. Tapi begitu perjalanan waktu kan ada beberapa penyesuaian. Ya, akhirnya kita turunin lagi untuk kita bangun ulang dengan material-material yang kita sesuaikan. Jadi sebenarnya ada 2 kali bongkar di sini. Oke. Naikin, bongkar lagi, naikin lagi. Setelah 3 tahun itu Mas, makanya drama-dramanya di situ. Drama 3 tahun ya. Dan akhirnya alhamdulillah jadi juga nih. Udah nempatin berapa tahun nih? 12 tahun, 13 tahun? Belum, 8 tahun. 8 tahun. Berapa? Tahun berapa kita? 2017. 2017. Gimana kesannya menempati rumah tradisional di tengah kota, di lingkungan kota? Oh, sebenarnya nggak ada yang beda ya Mas ya, karena sebenarnya masyarakatnya juga kurang lebih kita udah kenal sebelumnya. Cuma mungkin memang mungkin menarik sedikit perhatian orang yang lewat bener. gitu. Kalau ada orang lewat, meskipun nggak ngomong ke kita langsung ya, tapi ngomong ke siapa yang kenal sama itu tiba-tiba nanya. Oh, Tapi memang awal-awal orang mengira ini adalah antara resto atau Coffee coffee shop gitu pada saat itu. awalnya pagarnya udah begitu atau belum? Dari awal Jadi udah begitu. Dari Oh awal. iya. Nah, akhirnya kita sampai ke hal yang nggak kalah penting nih. Soal, tadi kan udah ngomong soal apa finansial gitu ya. Nah, itu kaitannya sama budget. Kira-kira mau di-spill nggak nih budgetnya nih? Mungkin di kisaran aja kali ya. Kalau pembangunan karena kita awalnya kita di pagar dan bangunan mungkin ada di sekitar 280 sampai 350. Oh, baik. Itu tahun 2000, anggaplah di rata-rata berarti 2015 lah ya. 10 tahun lalu, tetangga, jangan disamain ya. Mungkin sekarang udah banyak penyesuaian, tapi ya buat gambaran kalian aja nih. Oke. Kalau misalnya tetangga online mau nanya-nanya, bisa nanya kemana? Nanya kemana? Mungkin kita ada Instagram. Ada rumah Limasan namanya. Rumah Limasan. Rumah Limasan. Ada di Instagram tetangga. Linknya udah saya taruh di deskripsi juga ya. Makasih banyak ini. Terima Mas kasih Ferry. atas kunjungannya. Mbak Vina udah bolehin kita home tour, udah menjamu dengan keramahan rumah joglo seperti ini. Oke, tetangga, segitu dulu. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Takut pas malam-malam ada yang ngintip-ngintip. Iya juga ya. Nggak diintip balik.